Selamat siang Ibu Nila, apa kabarnya Ibu Nila? Alhamdulillah sehat Ibu. Dalam kesempatan ini kira-kira apa rencana pertemuan kita Ibu Nila? Rencana pertemuan kita pada hari ini adalah Ibu Yosi, saya ingin melakukan kegiatan coaching bersama Ibu. Kira-kira tujuannya apa ya Bu? Saya ingin berbagi cerita tentang kegiatan yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, Bu. Apa definisi tujuan akhir yang ingin diketahui? Saya mau merefleksikan tentang pelaksanaan kegiatan pendampingan individu 2 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 1 di SD Negeri 25 Pekumbuh, Bu. Baiklah Bu Nila, definisi tujuan akhir yang ingin diketahui apa ya Bu Nila? Saya ingin merefleksikan kegiatan yang telah saya implementasikan di sekolah saya, Bu. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu? Pada pertemuan ini saya ingin mengukur saya dapat berbagi kepada Ibu tentang pengalaman saya beberapa hari yang lalu tentang pengimbasan visi dan prakarsa perubahan di sekolah saya. Berarti tujuan pertemuan kita hari ini adalah merefleksikan kegiatan pendampingan individu 2 yang telah Ibu Nila lakukan di sekolah tentang visi dan prakarsa perubahan terhadap teman guru dan kepala sekolah. Iya, Bu Yosi. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya milih sekarang adalah saya mendapat kesempatan untuk menimba ilmu dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitunya pendidikan guru penggerak, di mana saya belajar tentang manajerial dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dari skala 1 hingga 10, di manakah posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Posisi saya sekarang dalam pencapaian tujuan ini kalau diukur dari skala 1 sampai 10, yaitu saya sekarang ini berada di kira-kira di angka 7, Bu Yosi. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan ini, ada 2 kesempatan yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama saya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak sesama angkatan 6 di dalam perumusan materi yang akan saya presentasikan pada rekan sejawat. Kemudian saya juga meminta dukungan kepada kepala sekolah dan majelis guru dalam mensukseskan kegiatan yang akan saya lakukan ini. Baik, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Peluang yang bisa saya ambil di sini kemungkinan adalah materi yang akan saya bagikan kepada teman sejawat tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Setelah saya merancang kegiatan diskusi ini, ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau gangguan. Di antaranya adalah di dalam saya menyebarkan undangan kepada rekan sejawat, sewaktu rekan sejawat melihat undangan tersebut, mereka berkata, "Kenapa jam 10? Apakah waktunya tidak bisa dimundurkan saja ke jam 1?" Mereka berkata demikian dengan alasan jam pelajaran selesai pada pukul 1 dan murid-murid juga sudah pulang agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua, tempat pelaksanaan. Jika pelaksanaan dilakukan jam 10, tentu tidak ada ruangan yang bisa dipakai karena kita masih dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perancangan materi yang masih belum rampung. Itu Bu Yesi. Kira-kira apa solusinya, Bu? Setelah saya mendengar tanggapan dari teman-teman tentang waktu pelaksanaan,
saya kembali menemui Bapak Kepala Sekolah dan saya mendiskusikan dengan Bapak tentang permasalahannya. Kemudian setelah kami berdiskusi, akhirnya disepakati bahwa pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pada pukul 1 karena murid-murid sudah pulang sekolah dan juga tidak mengganggu jam pelajaran. Tempat pelaksanaan saya lakukan di kelas 6. Di kelas saya mengajar dengan bantuan murid-murid kelas 6 dalam menyiapkan ruangan agar kelas lain tidak terganggu kenyamanan kelasnya. Kemudian yang ketiga, saya membuat kelompok belajar untuk melakukan kolaborasi dalam mempersiapkan tugas dan memahami materi dalam program guru penggerak ini. Apapun kendala terkait tugas kami diskusikan secara bersama dengan baik. Kemudian apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya dalam mencapai tujuan tersebut adalah saya melakukan kolaborasi dengan teman sekelas dalam merancang dan mempersiapkan materi serta kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan bersama sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah saya. Adakah prioritas? Prioritas saya dalam mencapai tujuan ini adalah agar suksesnya kegiatan pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah saya rancang bersama dengan kelompok belajar saya. Berarti saya memprioritaskan tentang terlaksananya kegiatan pendampingan individu 2 ini. Nah, dalam mensukseskan kegiatan tersebut, apa strategi untuk itu, Bu? Saya melakukan strategi yang pertama yaitu saya berdiskusi dengan rekan-rekan CGP dalam merancang susunan acara, merancang materi yang akan dipresentasikan, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta kesiapan dalam mempersiapkan peran masing-masing yang akan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Contoh, saya meminta teman sejawat untuk berperan yang mana siapa yang menjadi moderator, siapa yang memimpin lagu, dan membaca doa. Bagaimana jangka waktunya? Waktu dalam persiapan materi, undangan dan dokumentasi yang harus disiapkan kami kerjakan selama 3 hari. Waktu yang kami butuhkan untuk menampilkan presentasi lebih kurang 1,5 jam, ditambah dengan kegiatan wawancara dengan pengajar praktik selama 2 jam. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan? Keberhasilan rencana aksi yang telah saya lakukan adalah, alhamdulillah, kegiatan pendampingan individu 2 melalui diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 25 Payakumbuh berjalan dengan lancar. Saya lihat antusias teman dan kepala sekolah dalam memberikan pendapat sangat baik, sehingga kegiatan berjalan dengan sangat menyenangkan dan mengasihkan. Kemudian kami dapat secara bersama dalam perumusan prakarsa perubahan yang akan kami jalankan di sekolah, khususnya di sekolah saya yaitu SD Negeri 25 Payakumbuh. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan? Adapun gangguan yang saya temui di waktu pelaksanaan ini, saya atasi dengan cara saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan waktu. Yang pertamanya saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian karena adanya kendala waktu dari jam 10, teman-teman meminta pukul 1, maka saya diskusikan lagi dengan kepala sekolah. Dan akhirnya kami mendapat kesepakatan bahwa pelaksanaan kegiatannya kami lakukan pada pukul 1. Dalam merancang tempat, saya menggunakan kelas saya sendiri agar tidak mengganggu kenyamanan pada kelas lain. Untuk menyelesaikan rancangan kegiatan, mulai dari persiapan dokumen dan materi yang akan disampaikan, kami membuat kelompok belajar untuk membantu dalam pembuatan tugas-tugas, terutama dalam persiapan pendampingan individu 2 ini, sampai dengan dokumentasi kegiatan juga kami lakukan bersama-sama. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Adapun komitmen yang saya lakukan terhadap rencana aksi adalah dengan melakukan kolaborasi bersama teman sejawat dalam merancang suatu kegiatan dan juga meminta persetujuan dari kepala sekolah. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang telah
Ibu jabarkan tadi. Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini yang pertama sekali adalah kepala sekolah, di mana Bapak telah memberikan izin untuk saya melakukan kegiatan CGP ini mulai dari awal sampai sekarang. Kemudian rekan majelis guru untuk lingkungan sekolah, di mana rekan sejawat memberikan dukungan akan pelaksanaan setiap kegiatan yang saya lakukan. Dalam pelaksanaan tugas, saya juga dibantu oleh rekan-rekan CGP, yaitu kami membentuk kelompok belajar dalam pelaksanaan tugas-tugas yang akan kami buat. Kemudian saya juga mendapat dukungan penuh dari keluarga. Berarti sudah berjalan sesuai rencana ya Bu Nila. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Setelah kita melakukan coaching ini, saya akan mempraktikkan strategi yang telah saya lakukan di atas. Jika masih ada kendala, saya akan melakukan coaching berikutnya. Baiklah Bu Nila, berarti kegiatan coaching yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan dari pertemuan kita hari ini. Semoga kegiatan positif yang telah Ibu Nila lakukan dalam pemberian materi terhadap visi dan prakarsa perubahan di sekolah Ibu Nila membawa perubahan yang baik, baik itu di sekolah Ibu Nila, khususnya di SD Negeri 25 Payakumbuh. Terima kasih Bu Yosi atas waktunya untuk coaching kali ini. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan coaching-coaching berikutnya. Ya, baik Bu Nila. Terima kasih Bu Nila. Berarti kegiatan hari coaching kita sudah selesai dan saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nila. Apa kabarnya hari ini Bu Yosi? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu Nila, tapi sedikit agak kelelahan. Dalam kesempatan ini, apa kira-kira rencana pertemuan kita Bu Yosi? Saya ingin berbagi masalah yang tengah saya hadapi saat ini dengan Ibu. Saya ingin berbagi cerita sedikit begitu Bu. Kira-kira apa tujuannya ya Bu Yosi? Saya ingin menceritakan tentang masalah tugas saya sebagai seorang guru, di mana saat ini semuanya antara pekerjaan saya dengan tugas pengembangan diri yang tengah saya hadapi saat ini Bu. Apa definisi tujuan akhir yang ingin diketahui Bu Yosi? Saya ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang saya alami saat ini, Bu. Oke, Bu Yosi. Pada kesempatan kali ini, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Saya ingin berbagi masalah dengan Ibu. Ya, Bu Yosi, silakan Ibu Yosi sebutkan kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang. Saya ingin berbagi masalah, Bu, dengan Ibu. Saya ingin menceritakan tentang masalah tugas-tugas saya sebagai seorang guru. Saya tengah mengikuti pendidikan guru penggerak, dan kemudian saat ini juga bertepatan di bulan ini sekolah saya juga akan melakukan kegiatan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, dan kemudian hal ini juga berdempet dengan kegiatan pengembangan diri saya sebagai seorang guru olahraga, di mana kegiatan ini rasanya sangat rugi sekali saya untuk tidak mengikutinya, di mana kegiatan untuk guru olahraga ini amat sangat langka, Bu Nila. Kemudian dari segi materi yang diberikan di undangan membuat saya sangat tertarik dengan kegiatan ini, sehingga saat ini saya benar-benar terasa berkejar-kejaran dengan waktu, di mana saat ini merupakan hari terakhir saya untuk melakukan kegiatan
seminar yang diadakan di Bukit Tinggi, dan pada jam 2 tadi saya juga harus berkejar-kejaran dengan waktu untuk mengejar kegiatan di CGP untuk ruang kolaborasi gitu Bu Nila. Oh ya Bu Yosi, dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu saat ini dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Pada saat ini dalam proses pencapaian tujuan dari runtutan kegiatan yang atau runtutan permasalahan yang saya alami saat ini, saya merasa pada saat ini saya berada pada posisi 8 Bu Nila. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya berusaha untuk membagi waktu dalam menyelesaikan tugas PKKS saya di sekolah, di mana saya meminta izin kepada panitia untuk tidak menginap di tempat kegiatan dan berusaha untuk menyelesaikan tugas PKKS ini, dan kemudian juga dapat melakukan kegiatan ruang kolaborasi dalam kegiatan CGP, dan ditambah saya juga berperan sebagai orang tua tunggal untuk anak saya gitu Ibu. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Untuk di sekolah saya tetap menjalankan tugas saya sesuai tupoksi saya sebagai seorang guru. Saya tetap mengajar. Kemudian untuk tugas tambahan dalam PKKS, saya juga berusaha menyelesaikannya di sela-sela kesibukan saya dalam pembuatan tugas CGP. Saya berusaha untuk mengasurnya, Bu, dari beberapa poin yang dipercayakan oleh kepala sekolah kepada saya. Kemudian di sela-sela waktu mengajar, dan terkhusus untuk buah hati saya, satu-satunya saya selalu membawa dia kemana saya pergi agar dia tidak merasa terabaikan dan setiap kegiatan saya dapat terlaksana dengan baik, dan saya tidak berpikiran ketika saya berkegiatan, saya tidak berpikiran dia tertinggal, dia bagaimana kondisi. Jadi ketika bersama saya bisa melihat dia, mengontrol kegiatan-kegiatan dia begitu. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Untuk saat ini saya terhambat sekali dengan mungkin yang pertama masalah waktu Ibu. Kemudian bagaimana saya membagi waktu itu, rasanya waktu saya itu terasanya itu sangat sempit dalam menyelesaikan tugas ini dan mengejar kegiatan saya di Bukit Tinggi dalam rangka pengembangan diri. Ini bertujuan untuk bagaimana saya dapat mengimplementasikannya terhadap peserta didik saya dan juga mengembangkan potensi di dalam bidang yang saya ampu gitu. Oh, baik Bu Yosi, dari hambatan atau gangguan yang Ibu Yosi katakan tadi, apa kira-kira solusi yang bisa Ibu lakukan? Di sini saya berusaha mengkomunikasikan setiap kegiatan dengan kepala sekolah Ibu. Apapun kegiatan saya selalu melakukan kolaborasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah saya. Masalah yang pertama mengenai PKKS, saya juga selalu berkolaborasi mengenai setiap map yang saya ampu atau yang saya tanggung jawabkan. Bagaimana isinya sudah baikkah, sudah benarkah, dan kemudian mengenai kegiatan CGP ini dari awal sudah melalui izin dari kepala sekolah. Dan untuk kegiatan saya di Bukit Tinggi pengembangan diri ini mungkin karena di luar kota Ibu, jarak tempuh yang harus saya tempuh dari Payakumbuh Bukit Tinggi ini lebih kurang 1 jam. Dan ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang mungkin bisa dibilang kurang bersahabat. Jika saya menempuhnya dengan motor mungkin saya bisa lebih cepat, saya bisa lebih meminimkan waktu. Tapi dengan kondisi cuaca yang hujan tidak menentu, saya mesti menempuh jarak ini dengan menggunakan mobil, Bu. Jadi di sini saya merasa waktu saya agak
terbuang banyak Ibu, tapi demi kesehatan mungkin saya eh, berusaha untuk menyelaraskannya saja, begitu Ibu. Eh, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya akan mencatat setiap tugas yang tengah saya lakukan dan menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktunya. Saya akan menjaga stamina karena saya melakukan perjalanan pulang pergi yang sangat jauh. Jadi agar dapat kegiatan yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan lancar, Ibu. Dan juga dapat terselesaikan tepat waktu. Adakah prioritas yang ingin Ibu sampaikan? Prioritas yang ingin saya utamakan yaitu tetap tugas sekolah tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu, Bu. Dan juga tugas CGP juga dapat terselesaikan dengan tepat waktu, begitu, Ibu. Di dalam melakukan prioritas tersebut, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Saya akan berpandai-pandai dalam mengatur waktu dan tidak membiarkan ada waktu senggang agar pekerjaan saya juga dapat selesai tepat pada waktunya. Dan kegiatan saya di Bukit Tinggi juga saya hadiri sesuai dengan jadwal dengan melakukan keberangkatan 2 jam sebelum jadwal pertemuan dilaksanakan, begitu Ibu. Ya, Bu Yosi. Di dalam Bu Yosi melakukan kegiatan tersebut, bagaimana jangka waktu yang ingin Ibu laksanakan? Saya melakukan kegiatan tugas PKKS ini dengan jangka waktu sudah lebih 1 bulan, Ibu. Baik dalam pengumpulan maupun dalam pembuatan eh, tugasnya. Kemudian kegiatan pelatihan pengembangan diri yang saya lakukan ini berjalan lebih kurang 5 hari, dimulai dari tanggal 1 Desember hingga hari ini dan berakhirnya tadi tepat pada pukul 10. Nah, jadi untuk tugas CGP sendiri ini sudah saya selesaikan sesuai dengan jadwal due date-nya, Ibu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan? Ukuran keberhasilan saya adalah dengan selesainya kegiatan PKKS dan terlaksana sesuai dengan jadwal due date-nya. Kemudian kegiatan saya di Bukit Tinggi juga selesai tanpa menghadapi masalah eh, tugas saya terselesaikan sesuai dengan jadwal, begitu Ibu. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang ada, yang Ibu temui selama ini? Di sini saya akan berusaha Ibu melakukan komunikasi kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kegiatan PKKS, termasuk saya akan berkolaborasi dengan dan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan majelis guru. Kemudian untuk CGP ini saya juga melakukan kolaborasi dengan eh, rekan-rekan satu kelas mengenai tugas yang saya lakukan begitu Ibu untuk agar kegiatan ini atau tugas-tugas saya itu tidak terlalu molor karena kita berbagi waktu, kita berkolaborasi, berbagi pendapat, begitu Ibu. Apa komitmen Ibu dalam rencana aksi tersebut? Ya, saya akan selalu menyelesaikan tugas saya semaksimal mungkin. Tugas TGP juga akan saya selesaikan di waktu senggang dengan tidak membiarkan waktu terbuang. Kemudian kegiatan pengembangan diri juga saya lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh panitia pelaksana semaksimal mungkin agar semuanya berjalan dengan baik. Begitu, Ibu. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Di sini saya uh, berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan juga teman CGP, Ibu, serta keluarga saya gitu, Ibu. Uh, ya Bu Yusi, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Saya akan mempraktekkan beberapa strategi yang telah saya rencanakan ini, Bu. Kemudian jika saya masih menemui kendala, saya juga akan melakukan beberapa coaching mungkin untuk berikutnya, Ibu, dalam memperbaikinya. Ya Bu Yusi, demikian tentang sesi coaching yang telah kita lakukan. Semoga Bu Yusi bisa menyelesaikan masalah dengan strategi-strategi yang telah Ibu Yusi lakukan.
Terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.